Kan kita kali ini kita berada di areal pemakaman umum di wilayah Pacet, yang mana kita berada di areal pertengahan persawahan, teman-teman. Bisa kita lihat karena cuaca hari ini agak berkabut ya, nggak terlihat untuk view dari pegunungannya ya, teman-teman. Jadi di sini adalah masih wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini kita berada di pertengahan pemakaman umum warga, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba mereview dua buah makam kuno bernisankan Aceh yang berada di pertengahan pemakaman umum sini ya, teman-teman. Jadi ikuti terus penelusuran kita hari ini. Jadi di depan kita ini adalah dua buah makam ulama, yaitu Syekh Abdillah dan Syekh Abdul Muthalib, teman-teman, yang bernisankan dari batu andesit kuno yang sangat lama ya mungkin, karena batu tersebut terlihat sangat zaman-zaman dahulu, era-era kerajaan ya. Jadi makamnya sendiri di bawah cungkup ini ya, teman-teman, berada di pertengahan dari pemakaman sini. Di makam sini itu banyak sekali pepohonan besar, teman-teman, yang menaunginya. Jadi kalau ada kayak semacam acara-acara tertentu, seperti ada acara semacam bandengan atau pertunjukan bandengan, itu selalu minta doa restu ke sini dulu ya, teman-teman, biar tidak ada terjadi gangguan ya. Jadi sering ya untuk penduduk sini yang melakukan bandeng-bandengan itu ke sini, teman-teman. Ada cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang keberadaan dua tokoh penyebar agama Islam di lokasi ini, atau juga mungkin tokoh yang dituakan ya, semacam sesepuh atau yang bau rekso. Dan memang memiliki ciri-ciri akulturasi, bahkan masyarakat mengenalnya nisan-nisannya terbuat dari arca. Jadi kita sangat penasaran apakah arca kuno ataukah mungkin sebuah karya seni, kita juga kurang tahu. Namun mungkin yang tersirat adalah sebuah nilai-nilai akulturasi dan toleransi. Jadi kita memasuki sebuah makam di mana kemudian secara tradisi ya, assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Ada beberapa pohon raksasa yang diduga pohon ini merupakan pohon Trenggulun dari kata Sang Hulun, yaitu para pemuja Sang Hulun Hyang, para pengabdi Tuhan. Nah, ini. Jika kita lihat memang batu-batu ya, mencerminkan sebuah batu basal. Kemungkinan di sini dahulunya adalah semacam gunung kecil ya, atau gunung yang terbentuk karena aktivitas vulkanik dan tektonik. Banyak juga tanaman bunga melati yang hampir langka ya saat ini. Bunga melati ini salah satu bunga yang selalu memberikan wewangi atau bunga primadona pada masa kerajaan-kerajaan kuno dahulu. Jika kita lihat formasi batu-batu ya yang ada di belakang kita, mencerminkan sebuah peradaban kabuyutan atau peradaban neolitik megalitik, di mana ada beberapa menhir dolmen. Menhir sendiri memiliki fungsi sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur atau lambang kematian ya, juga peringatan, juga persajian, juga kemudian untuk mengikat binatang korban, atau juga dahulunya tempat bermusyawarah para tetua desa. Jadi tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap wingit, atau tempat-tempat yang disucikan pada masa saat ini yang menjadi makam-makam muslim ya, yang dihormati, apalagi tiap Jumat Legi masyarakat kemudian melakukan nyekar gitu ya. Nah, di sini kemudian kita dapati selain jejak-jejak kabuyutan, jejak-jejak kemudian megalitik, namun yang sangat luar biasa adalah semacam ada akulturasi, yaitu dua makam wali mungkin ya, atau dua makam syekh yang terdapat beberapa arca di dalamnya.
Jadi di depan kita ini ada makam tokoh-tokoh atau makam wali ya, makam yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat desa setempat yang ternyata nisan-nisannya ini terbuat dari arca. Jadi mungkin ya jika kita mengacu pada nisan-nisan tertua yang ada di Majapahit, masa Hayam Wuruk, masa Gajah Mada, banyak sekali inskripsi-inskripsi yang Jawa kuno yang menandakan bahwasanya penanggalan ini penanggalan era kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya. Ada juga nisan-nisan yang bertipe Troloyo yang masih menggunakan bentuk-bentuk kurung kurawal, makara, kalam merga tersamar, segitiga tumpal, meander, atau mungkin juga pilin ganda, dan ada sebagian juga menggunakan inskripsi Arab, misalnya yaitu yang terbaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau juga kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man 'alaiha fan. Jadi ini adalah ciri-ciri nisan yang ada di Troloyo yang merupakan kutipan doa atau mungkin semacam penggalan ayat suci Al-Qur'an yang hampir semuanya tidak memiliki nama almarhum ya, atau sehingga nama-nama yang ada di nisan yang ada di Troloyo sampai saat ini menggunakan nama-nama yang diambil dari berita tradisi. Jadi disinilah kemudian masyarakat ya menceritakan kepada kita bahwasanya ada makam seorang wali yang penuh dengan arca. Jadi kita berdoa dulu ya untuk menghormati para syekh. Nah, jadi Assalamualaikum jalal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Muthalib Syekh Abdillah Bisyiril Fatihah. Iya, teman-teman, jika kita mendapati kedua makam ulama di sini, ternyata nisan kakinya adalah sebuah arca. Jadi yang arca yang sangat berbeda dengan arca-arca ciri-ciri kekunoan ya. Jadi semacam arca-arca anomali, sehingga kita juga kurang mengetahui apakah arca ini kuno atau buatan baru ya. Nah, termasuk kemudian di dalam nisan kepala ini juga memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri kuno ya. Dan ada inskripsi Arab yang terbaca Syekh Abdillah ya. Berarti ini adalah seorang laki-laki atau seorang wali ya yang berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri gunungan, termasuk kemudian yang satunya, nah ini mirip sekilas itu seperti dua makam suami istri ya, sebagaimana kemudian jika kita lihat di makam Sunan Ampel maka sebelahnya adalah dimungkinkan istrinya. Kalau di sini terbaca Syekh Abdul Muthalib, berarti ini juga laki-laki. Berarti kedua makam ini berjenis kelamin laki-laki dan kemungkinan adalah dua wali ya, dua wali. Kemungkinan istri-istrinya berada di sekitarnya. Dan dua tokoh ini yang dianggap sebagai masyarakat sebagai yang bau rekso atau pembabat alas atau salah satu pendakwah yang ada di desa-desa ini. Dan nisan kakinya juga ada nisan arca ya, seperti duduk meditasi, tangan kanannya memegang tasbih gitu ya. Dan pola-pola kemudian hiasan penutup kepalanya sekilas mirip surban atau mirip juga dengan balangkon atau udeng ya, tapi mirip juga mirip sekali dengan semacam ini hiasan kepala dari para wali ya, yaitu surban ya. Nah ini jadi luar biasa sekali ya, memang lokasi ini berada di lereng Gunung Welirang. Dan jika kita lihat memang ya pada awalnya kemungkinan memang nisan-nisan di sini kenapa masih penggunaan arca, mungkin yang dimaksudkan adalah bahwasanya leluhur dari desa ini adalah Majapahit, dan Majapahit memang di masa lalu yang mengalami kejayaan ya dan keemasan ini ternyata berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Sedangkan penggunaan arca bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Majapahit. Begitu juga ketika Islam masuk ke Majapahit, masih kemudian menggunakan istilah-istilah lokal. Misalnya pangeran gitu ya, itu untuk menyebut Allah ya, masih menggunakan kata pangeran. Begitu juga sholat diterjemahkan seperti sembahyang, yaitu sembah kepada Sang Hyang. Bisa Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manon gitu ya. Misalnya Sunan Giri juga disebut sebagai Sang Hyang Manon gitu, istilah-istilah yang digunakan pada masa awal masuk dan berkembangnya Islam di Majapahit.
Termasuk kemudian tempat sholat itu juga dilanggar atau sanggar pamujan. Untuk wudhu, amet, banyu wuluh itu adalah penggunaan yang familiar pada waktu itu. Sehingga kemudian idiom-idiom atau istilah-istilah awal keislaman masih menggunakan istilah-istilah lokal. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sehingga kemudian penyebaran dakwah Islam yang secara damai di Majapahit ini diduga tidak terasa karena memang istilah-istilah masih menggunakan istilah lokal. Pangeran, Sanghyang, Pendito, Langgar, kemudian apa namanya, termasuk kemudian saum ya. Saum itu bahasa Arab diterjemahkan puasa. Zakat itu dana derma. Jadi penggunaan derma, puasa, ini penggunaan istilah-istilah yang sangat familiar pada waktu itu, pada masa sendi-sendi kehidupannya berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Sehingga kemudian keberadaan arca-arca di makam wali ini dimungkinkan juga kemungkinan memiliki arti dan makna-makna akulturasi dan toleransi. Semoga bermanfaat.